Ekonom senior Faisal Basri menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak layak secara bisnis sehingga dipastikan sulit balik modal. Faisal menggunakan analogi, sampai kiamat pun proyek tersebut tidak bisa menutup investasi yang sudah keluar. Sebab menurutnya, biaya yang dikeluarkan membengkak sangat besar. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Makin ngehe, ekonom Faisal Basri minta pemerintah ekspor biji nikel. Artikel oleh Niha Alif. Entah mengapa orang-orang intelek kalau lama bersanding dengan oposisi langsung jadi auto plan guys. Hal itulah yang saat ini menimpa ekonom Faisal Basri. Mungkin karena dukungannya pada Jokowi selama 2 periode tidak membawakan hasil ya. Jadinya mereka bergabung deh dengan gerombolan sakit hati seperti Said Didu, Gatot Nurmantio, dan juga sejenisnya yang alur berpikirnya melantor kemana-mana. Tidak hanya sekali Faisal Basri ini membuat gaduh, tapi beberapa kali dengan jarak waktu berdekatan guys. Awalnya, ia ini senada dengan Demokrat yang mempertanyakan kereta cepat yang membengkak. Faisal dengan percaya diri menyebut kalau sampai kiamat negara tidak akan untung. Seperti dilansir dari suara.com, ekonom senior Faisal Basri menilai bahwa proyek yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya membuang dana anggaran negara. Bahkan beberapa proyek untuk balik modal penggunaan anggaran negara ini bakal berlangsung lama guys. Salah satu proyek itu, kata Faisal, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia juga mengatakan masyarakat juga akan mengeluarkan ongkos yang besar untuk naik kereta cepat tersebut. Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat yang barangkali ongkosnya Rp400.000 sekali jalan. Dan diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal. Begitu kata Faisal Basri belum lama ini. Nah, menanggapi ocehan dari Faisal Basri, staf khusus Erick Thohir Arya Sinulinga menyebut pernyataan Faisal Basri ini adalah omongan konyol guys. Faisal Basri itu salah total mengatakan bahwa sampai kapanpun pasti rugi. Yang mana ada investor mau masuk dengan kondisi pasti rugi, itu kan konyol. Katanya seperti diberitakan CNN Indonesia pada Kamis 14 Oktober. Arya menuturkan bila menghitung secara konservatif, pinjaman untuk ekuitas baru akan kembali selama 40 tahun ke depan. Tapi kita belum tahu ya, masih kasar hitungannya. Kurang lebih mirip-mirip kayak MRT dan hampir di seluruh dunia namanya railway investasi kereta seperti itu pasti panjang. Jelasnya begitu. Ia pun juga menampik modal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak bakal terbayar guys. Pasalnya, ia menilai tidak bakal ada investor yang mau mengambil bagian kalau proyek bakal merugi. Sebelum membuat kehebohan soal kereta cepat, ternyata Faisal Basri ini juga ketahuan membuat berita provokasi soal tenaga kerja Cina guys. Seperti dilansir dari cnnindonesia.com, ekonom senior Faisal Basri membongkar besaran gaji tenaga kerja asing atau TKA asal Cina di Indonesia. Menurut informasi yang ia dapat, besaran gaji TKA mencapai 17 juta rupiah sampai 54 juta rupiah. Apakah mereka tenaga ahli? Ya tidak. Gaji mereka itu 17 juta sampai 54 juta rupiah. Katanya dalam Core Media Discussion, waspada kerugian negara dalam investasi pertambangan pada Selasa 12 Oktober kemarin. Kata dia, para TKA itu adalah pengemudi, koki, hingga manajer gudang yang seharusnya bisa digantikan oleh tenaga kerja Republik Indonesia atau RI. Atas informasi itu guys, ia menyebut omong kosong kalau ada pejabat negara menyebut semua TKA yang masuk ke Indonesia adalah staf berkeahlian khusus. Nah, menanggapi ocehan Faisal Basri itu, sejumlah netizen pun balik mempertanyakan gaji TKA Indonesia di luar negeri. Bukannya banyak ya, TKI kita juga mendapatkan gaji besar ketika bekerja di luar negeri. Pasalnya Cina menjadi negara yang mau berinvestasi juga, disyaratkan memberikan transfer ilmu dan keahlian ke orang lokal. Jumlah mereka pun juga akan terus dikurangi seiring berjalannya waktu guys, seperti yang diutarakan oleh Pak Luhut. Kalau soal tenaga kerja kasar ikut bekerja, bisa dicek lagi kebenarannya, karena media-media mainstream juga tidak memiliki data soal itu ya, kecuali dari ocehan oposisi itu sendiri. Mirisnya lagi nih guys, mereka cuma bisa mengkritik tanpa bisa mendatangkan investasi ya. Mengkritik Cina, tapi tidak memberikan solusi negara mana yang bisa diajak kerjasama dan apakah negara tersebut mau. Bukannya pemerintah sudah menjelaskan kalau negara lain sangat sulit untuk diajak investasi dengan segudang persyaratan rumit. Makanya menggandeng Cina menjadi solusi agar bisa mengelola dan juga mengoptimalkan sumber daya alam kita. Nah, meski begitu, para oposan dan juga pengamat buzuk di belakang mereka pun juga selalu menyalahkan langkah dari pemerintah.
termasuk Faisal Basri yang semakin hari semakin ngehe. Masih ingat gak? Bagaimana ia dulu memprotes ekspor benih lobster dengan beragam alasan? Kita yang waktu itu sepemahaman jadi kaget ya, dan juga tidak percaya ketika saat ia kini balik badan dan juga menyuruh ekspor nikel guys. Berita protes Faisal Basri seperti dilansir kompas.com, menurut Faisal, pencabutan larangan ekspor benih lobster akan sangat merugikan Indonesia. Belum sebulan 2 bulan kabinet baru ada, larangan ekspor benih lobster dicabut. Udah gila itu. Namanya kan bibit, bibitnya kita jual ya gimana? Gila nggak? Itu aja, kata Faisal Basri di Jakarta pada Selasa 10 Desember tahun 2019 lalu. Faisal pun menyayangkan setiap kebijakan di sektor kelautan dan perikanan justru tidak menjaga laut itu sendiri. Dia mengatakan seandainya keran ekspor benih lobster benar-benar dibuka, laut Indonesia justru akan tereksploitasi dan kembali hancur guys. Lobster kan di alam kan, lingkungan nanti kalau boleh diekspor ya rusaklah tuh alam, tuh lingkungan. Telur-telur lobster itu rusaklah itu. Pokoknya dia nggak peduli laut kita rusak lagi, ujarnya begitu. Alih-alih diekspor guys, Faisal ini justru menyarankan lobster harus dibudidaya lagi di dalam negeri. Apalagi sektor kelautan dan juga perikanan adalah salah satu dari sedikit sektor yang surplus. Kini bak menjilat ludah sendiri, Faisal Basri yang dulu melarang ekspor benih lobster justru menyuruh pemerintah mengekspor nikel mentah yang seharusnya masih bisa diolah lagi jadi barang jadi atau setengah jadi. Seperti dilansir dari cnbcindonesia.com, pemerintah telah melarang ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020 lalu ya guys. Ekonom senior Faisal Basri pun mengatakan meski sudah dilarang, namun Republik Indonesia masih kecolongan ekspor biji nikel. Dia mencontohkan tahun 2020 pemerintah sudah melarang ekspor biji nikel atau nikel ore. Data Badan Pusat Statistik atau BPS, menurutnya ini juga mencatat tidak ada ekspor kode HS 2604 nikel ore dan juga konsentrat pada tahun 2020. Namun anehnya di Cina justru tercatat impor biji nikel dari Indonesia. Tapi General Customs Administration of China mencatat tahun 2020 lalu ada 3,4 juta ton HS 2604 impor dari Indonesia dengan nilai lebih tinggi dari 2014, yaitu 193,6 juta dolar Amerika Serikat. Paparnya dalam Core Media Discussion Waspada Kerugian Negara dalam Investasi Pertambangan pada Selasa 12 Oktober 2021 kemarin. Dengan kurs Rp14.577 pada tahun tersebut, menurutnya nilainya bisa mencapai sekitar Rp2,8 triliun guys. Inilah hebatnya Faisal Basri dan juga oposisi dalam menampilkan data abal-abal. Netizen yang cerdas tentunya bertanya-tanya, bagaimana cara mengangkut 3,4 juta ton nikel tanpa ketahuan karena tidak tercatat di BPS? Atau mungkin temuan tersebut hanya ada di kepala Faisal Basri saja karena saking bencinya kepada Jokowi? Apa karena lantaran ia tidak mendapatkan jabatan? Entahlah guys. Yang jelas kalau masuk gerombolan oposan jadi langsung auto ngibul dan plin-plan. Begitulah kura-kura. Bagaimana nih guys menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah nonton Suara Rana. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua nikel tidak mungkin bisa dijual kepada pihak lain kecuali pihak smelter China ini. Karena mereka kan tidak boleh ekspor, tidak ada pilihan lain. Dan kekuatan mereka sedemikian luar biasa karena mereka bisa menentukan, nikel kamu jelek, saya penalti. Gitu suka-suka mereka. Jangan mau kita dijadikan provinsi kesekian dari China.